Oke, balik lagi dengan RC Gaming di sini. Baru bisa online ya, jadi sekitar jam 12 malam. Udah download, ini yang download yang kedua kali baru bisa, tapi itu pun dengan beberapa trik. Jadi buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang belum bisa selesai dalam download patch game terbaru, yaitu di patch 1.1, seperti yang Bang Arsi alamin tadi. Jadi habis download dia muncul error, tulisannya verify error gitu ya, verify file game error dan lain-lain. Terus ada masalah lagi pada saat sudah verify-nya selesai, pada saat mau download resource-nya dia nge-stuck di tengah jalan gitu ya. Jadi itu udah Bang Arsi alami tadi 2 kali. Jadi Bang Arsi uninstall lagi gamenya, terus install ulang lagi dari awal gitu ya. Dan referensi buat teman-teman yang mungkin masih mengalami hal yang sama, di sini Bang Arsi udah searching untuk di forum MiHoYo dan cara-caranya bagaimana. Nah, di sini ada solusi-solusi yang udah diposting sama beberapa teman-teman dari Genshin Impact juga. Jadi ini bisa kalian pakai gitu ya. Jadi nanti linknya juga akan Bang Arsi share di description box. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan kita hari ini. Jadi hari ini Bang Arsi akan ngebahas ada 12 hal yang menurut Bang Arsi cukup penting dan membantu di patch 1.1 ini gitu ya. Di luar 12 hal itu masih banyak hal-hal yang lain yang diupdate, tapi menurut Bang Arsi kayaknya itu cuman sekedar ya nice to have aja lah gitu ya. Tapi ada 12 poin yang menurut Bang Arsi cukup penting dan cukup dapat membantu untuk progress game di Genshin Impact ini. Oke, yang pertama itu adalah pengembalian material yang berlebih. Jadi ketika teman-teman upgrade senjata ke level tertentu menggunakan senjata lain yang sudah ditempa, misalkan teman-teman ingin menggunakan senjata baru, tapi ingin menumbalkan senjata lama karena ingin hemat material, ingin hemat mora dan lain sebagainya, teman-teman pakailah senjata level 80 misalkan yang untuk menjadi tumbal yang sudah nggak dipakai lagi. Nah, kalau dulu sebelum patch 1.1, material yang berlebih itu tidak akan dikembalikan alias akan hangus. Tapi di patch 1.1 ini, material yang digunakan untuk menempa itu ketika ada lebih, maka materialnya akan kembali ke tas kita gitu ya. Ini cukup bagus dan cukup berguna, terutama untuk menghemat material-material yang ada. Nah, yang kedua adalah ketika ini cukup sangat membantu ya, ketika kita ingin upgrade artifak gitu ya, misalkan let's say Bang Arsi ingin upgrade artifak ini ketika enhance. Nah, ketika kita klik artifaknya dulu kan nggak ada status-statusnya ya. Nah, di sini udah keluar status-statusnya. Jadi, kita nggak salah jadiin tumbal gitu ya. Aduh, dulu waktu sebelum patch 1.1 kita nggak lihat nih. Ketika kita klik nggak ada muncul layar yang ada di sebelah sini. Jadi, kita gambling juga ini artifak yang kita pakai jadi tumbal, punya substat yang bagus atau enggak nih gitu ya. Nah, sekarang sudah ada. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ketika kita buka map, ya, ketika kita buka map sekarang sudah ada yang namanya exploration progress, ya. Jadi ketika kita zoom out, nah di sini kita akan dapat melihat eksplorasi progress kita. Ya, eksplorasi ini meliput apa aja. Yang pertama itu ada Anemoculus ataupun ada Geoculus, ya. Kemudian yang kedua itu ada treasure box. Yang ketiga itu ada Silis, ya. Yang keempat itu ada time trial challenge ya dan lain sebagainya. Jadi itu dapat membantu teman-teman ketika ngelihat oke, di Starfell Valley ini masih 94%, artinya masih ada 6% yang belum selesai. Di Windwell Highland ini masih ada 3% yang belum selesai dan seterusnya ya. Jadi ini cukup sangat membantu kalau teman-teman ingin melakukan yang namanya eksplorasi. Oke, yang keempat, ini menurut Bang Arsi fitur yang sangat berguna karena sekarang kita sudah bisa melakukan yang namanya redeem in-game ya. Jadi banyak kasus beberapa hari ke belakang ini ketika orang membuat situs MiHoYo palsu, jadi mungkin terkadang kita sedang kilaf gitu ya. Jadi ketika kita ingin buru-buru memasukkan redeem code, kita lupa websitenya apa, kemudian kita googling websitenya MiHoYo dan kebetulan yang muncul di layar Google itu adalah website MiHoYo palsu. Dan di situ kita login, kita masukin email kita masukin password kita, dan akhirnya akun kita ke-hack. Yaitu cukup banyak kejadian di beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu.
Oleh karenanya MiHoYo sudah membuat redeem code in-game ya, jadi nggak perlu lagi menggunakan website, cukup masuk ke dalam gamenya, kemudian kita bisa masukin kodenya ya. Nah, di kode ini di patch 1.1 mungkin banyak teman-teman yang udah tahu, tapi yang belum, kita bisa mengklaim ini ya, Genshin satunya 4 kali dari udah, jadi Bang Arsi udah pakai, udah nggak bisa lagi ya. Jadi kalau sudah digunakan, ini sudah nggak bisa diklaim lagi gitu ya. Jadi sekarang sudah bisa claim redeem rewards in game. Itu yang keempat. Nah, yang kelima ini hal yang cukup membantu juga. Di sini ada yang namanya setting tombol-tombol ya, karena ini Bang Arsi mainnya di PC. Sekarang sudah bisa setting kalau misalkan kita mau elemental burst-nya nggak mau di Q, misalkan Bang Arsi pengen ganti ke R gitu ya, atau ke T dan lain sebagainya, itu bisa ya. Cuman memang satu hal yang belum bisa adalah mengganti posisi di layar in-game-nya. Jadi misalkan Bang Arsi nggak pengen tombolnya ada di sebelah bawah kanan, pengen dipindahkan ke kanan atas, itu belum bisa ya. Tetapi untuk mengganti shortcut tombolnya itu sudah bisa ya. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, sekarang kita sudah dibantu banget dengan bosses. Di Adventure Handbook ada bosses, dan di sini sudah langsung tertera ada common enemies, ada elite enemies, ada boss enemies ya. Kalau dulu kan ada dua, ada Mondstadt, ada Liyue, dan menurut Bang Arsi memang nggak terlalu dibutuhkan untuk dibedakan antara dua kota itu, karena ya ujung-ujungnya makin banyak kerjaan aja gitu ya. Jadi lebih bagus dibagi seperti ini. Jadi kita tahu, oke, kalau kita mau cari common enemies, nah sekarang kayak Hilichurl, Samachurl itu sudah masuk ke dalam sini, dulu belum. Ya, jadi buat teman-teman memudahkan banget untuk cari material ya, common enemies, kemudian untuk elite enemies ya, ini monibo seperti Fatu Incici Mage, kemudian ada Agent ya, ada Ruin Hunter, ada Ruin Guard dan lain sebagainya. Kemudian boss ya, which is Electro, Anemo Hypostasis, kemudian ada Cyro Regismai dan lain sebagainya ya. Ini cukup membantu dalam progres teman-teman gitu ya. Yang keenam, handbook bosses. Nah, yang ketujuh, ini mungkin khusus buat teman-teman yang punya karakter Klee ya. Jadi buat teman-teman yang punya karakter Klee, sekarang sebentar, Bang Arsi akan cari rumput dulu supaya memudahkan dalam cari rumput dulu ya, sebentar ya. Oke, dulu sebelum patch 1.1 kita memang bisa melakukan hal ini. Kita charge attack sambil kita lompat gitu ya. Jadi kita charge attack sambil kita lompat. Dulu bisa. Tapi kalau teman-teman lihat di talents, nah, dulu damage ketika kita lompat, jadi begitu kita charge attack, kemudian kita langsung pengen cepat supaya bisa charge attack lagi, kita langsung tekan lompat, itu bisa, tapi damage-nya tidak seperti angka-angka yang tertera di sini. Ya, jadi damage-nya tidak seperti angka-angka yang tertera di situ. Jadi itu menjadi tidak berlaku gitu ya ketika teman-teman charge attack. Ya, ketika teman-teman charge attack, angka-angka charge attack damage yang 220% ini menjadi tidak berlaku, tidak 220%, melainkan seperti one hit damage, yaitu which is 101%. Jadi makanya damage di charge attack ketika kita charge dan kita lompat itu damage-nya sama seperti one hit damage. Jadi dulu bug-nya ada di situ. Nah, sekarang bug-nya sudah di-fix. Jadi ketika kita melakukan charge attack sambil kita lompat itu damage-nya purely 220%. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, di Klee yang kedua juga ada sedikit perubahan. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, lihat darahnya Klee ya, ketika dia mendapatkan efek terbakar. Oke, lihat darahnya Klee berkurangnya 139, 139, 139 dan sangat cepat. Kalau kita lihat di bawah HP bar-nya ini cepat banget berkurangnya ya. Bentar lagi mati tuh kalau lama-lama taruh di situ ya. Jadi damage-nya sekarang jauh lebih besar. Ini juga impact-nya kepada ketika kita menghajar boss atau musuh yang
bisa di surrounding areanya kita bisa membuat efek api gitu ya. Kalau dulu sebelum patch 1.1 itu damage-nya cuma 1, jadi kurang berasa. Tapi kalau sekarang damage-nya sudah 100 lebih. Dan bukan hanya ke karakter kita, tapi juga ke karakter musuh. Ya, tapi kita juga perlu hati-hati ketika kita berada di dalam area api itu ya, karena damage-nya sangat amat sakit jadinya gitu ya. Berikutnya ada reputation system. Ya, reputation system di patch 1.1 memunculkan 2 NPC baru, yang satu ada di Mondstadt, yang kedua ada di Liyue. Nah, reputation system ini sudah banyak yang mereview ya, cara-caranya bagaimana kita bisa mengerjakannya, banyak yang sudah mereview. Bang Arsi di sini nggak akan nge-review lagi bagaimana cara mengerjakan bounties, bagaimana cara mengerjakan request ya, karena selain cukup mudah tanpa melihat review, tapi juga sudah banyak streamer lain yang mereview bagaimana cara kita mengerjakan ini ya. Jadi Bang Arsi nggak akan mereview itu lagi. Cuman ada satu poin penting yang pengen Bang Arsi sampaikan di sini adalah kalau teman-teman lihat di bounties dan di request ya, kita lihat, kita baca di atas ini weekly progress kita bisa menjalankan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu dan akan di-refresh 4 hari kemudian, which is ya 1 minggu. Jadi applies to all cities ya. Ini diperhatikan karena gini, kalau teman-teman udah mengerjakan yang di Mondstadt sebanyak 3 kali, nanti ketika teman-teman mau ngerjain yang di Liyue itu sudah tidak bisa ya. Jadi untuk weekly progress yang bounties dan weekly accepted quest yang request ini adalah berlaku di semua kota. Jadi teman-teman harus pilih mau fokus kerjain yang mana dulu, mau yang Mondstadt atau yang Liyue ya. Nah, untuk 2 quest yang bawah ini itu bebas, mau dikerjain sampai selesai pun nggak ada masalah. Karena ini tidak ada pengaruhnya sama jatah di Mondstadt dan di Liyue. Tapi untuk bounties dan request ini cuma bisa dikerjakan 3 kali seminggu, 3 kali bounties dan 3 kali request ya. Jadi kalau teman-teman mau ngerjakan yang Mondstadt dulu, beresin aja Mondstadt dulu. Kalau teman-teman mau ngerjakan yang Liyue, beresin Liyue dulu. Nah, supaya tahu, oke, gue pengen nyelesain yang mana dulu nih, yang Mondstadt apa yang Liyue gitu ya, mau ngejar reputation levelnya. Teman-teman lihat aja hadiahnya, ya teman-teman lihat hadiahnya. Nah, di sini kan ada sampai level 8. Level 8 memberikan sayap. Di Liyue pun sama, level 8 memberikan sayap, cuman sayapnya beda. Sayapnya kalau nggak salah di Liyue itu warnanya merah. Nah, di Mondstadt warnanya biru. Jadi teman-teman tinggal lihat nih, ini kan hadiah-hadiahnya. Ini untuk hadiah ketika kita naik level di Mondstadt. Nanti di Liyue juga sama, ada level 1 sampai level 8 memberikan hadiah-hadiah yang berbeda. Dan teman-teman lihat aja, oke, gue lebih butuh yang mana nih? Karena di sini contoh ya, ketika teman-teman mencapai level 3, teman-teman akan mendapatkan Wind Catcher ya. Wind Catcher ini sama seperti skill E-nya Venti ya. Jadi teman-teman bisa terbang dengan angin walaupun tanpa karakter elemen angin ya. Nah, terus di sini juga ada Anemo Tracer Compass, di mana di sini kalau teman-teman bagi yang belum selesai statue-nya, baik itu Anemoculus statue ataupun Geoculus statue, nah ini bisa digunakan untuk mencari Anemoculus ataupun Geoculus. Nah, cara carinya gimana? Cara carinya nanti ketika teman-teman udah dapat tempatnya, udah dapat bahannya untuk mengcrafting Anemo Tracer Compass, teman-teman bisa mencari Anemoculus dengan alat ini jauh lebih mudah ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman lihat nih, mana yang belum komplit, apakah Anemoculus atau Geoculus gitu. Kalau lebih banyak Geoculus atau Anemonya sudah, tapi Geoculusnya masih ada yang kurang, mendingan kerjain yang di Liyue. Tapi kalau Geoculusnya udah, Anemoculusnya belum, ya kerjain yang di Mondstadt ya. Jadi karena seminggu kita cuma dapat jatah 3 kali untuk yang bounties dan 3 kali untuk yang request ya. Jadi itu aja pesan Bang Arsi untuk perihal reputation fitur ini ya. Itu yang ke-9. Nah, yang ke-10 ya, kalau teman-teman sudah mengambil quest bounties, baik itu mau di Liyue ataupun di Mondstadt, ada satu rahasia nih teman-teman. Jadi simpelnya gini, kalau teman-teman ambil satu quest ini, let's say misalkan accept bounty ya, kemudian teman-teman menuju ke area tersebut. Kemudian ada timer 10 menit harus selesai quest ini ya. Balik lagi Bang Arsi nggak akan jelasin detailnya gimana, sudah banyak streamer yang menjelaskan cara selesainya dan cukup gampang sebenarnya, teman-teman tinggal ikutin aja. Nah, tapi ada satu
achievement rahasia ya, dimana kalau teman-teman sengaja gagalin, jadi kalau udah sampai tempatnya, tempat lingkarannya, kemudian AFK aja selama 10 menit, jadi nggak usah cari monsternya, AFK aja selama 10 menit, nanti teman-teman akan mendapatkan secret achievement ya. Jadi itu banyak yang nggak tahu ya. Jadi kalau teman-teman udah ngambil questnya, sengaja di gagalin aja. Nggak usah khawatir, waduh nanti kalau gagal berarti nggak bisa dikerjakan lagi dan ini sudah makan jatah 1/3 dong. No. Jadi ketika gagal, teman-teman tinggal balik lagi ke kota, ambil lagi quest-nya dan itu tetap 0/3. Kalau belum selesai ya ini nggak akan nambah ya. Jadi ambil bounty, di AFK-in 10 menit di tempat yang sudah ditetapkan supaya timernya jalan. Nah, setelah 10 menitnya habis, teman-teman akan mendapatkan secret achievement. Lumayan, free Primogem lagi ya. Kalau nggak salah sekitar 5 Primogem atau 10 Primogem. Oke, berikutnya yang ke-11 ada material baru ya. Yang pertama ada Magical Crystal Chunk. Jadi untuk mengaktifkan Magical Crystal Chunk, supaya kita bisa tahu lokasi-lokasinya ada di mana-mana aja, kita cukup berbicara ke Blacksmith, mau itu di kota, oh itu hanya di kota Mondstadt ya, di Liyue nggak ada, karena Crystal Chunk-nya cuman, Magical Crystal Chunk-nya cuma ada di kota Mondstadt. Nah, di sini teman-teman tinggal ngobrol sama Blacksmith-nya. Nah, terus di map, langsung muncul logo-logo Magical Crystal ini ya, Magical Crystal Ore. Jadi di sini ada 3. Jadi teman-teman bisa crafting ya, teman-teman bisa crafting dengan menggunakan ini. Nah, ini akan jadi apa? Magical Crystal Ore ini dapat dibuat ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman udah dapat magicalnya, Magical Crystal Ore-nya itu dapat dibuat bahan ini. Ya, nah ini Mystic Enhancement Ore ya. Nah, tapi dalam membuat Mystic Enhancement Ore ini kan kalau normalnya kita cukup membutuhkan 50 sebentar, kalau nggak salah sekitar 50 deh. Ini Bang Arsi ambilin dulu. Nah, untuk kita create ini kan satunya itu kita butuh 4, sorry, bukan 50 ya, kita butuh 4. Nah, kita butuh 4 untuk kita 4 Crystal Chunk untuk bikin Mystic Enhancement Ore. Nah, kalau kita punya Magical Ore tadi, itu kita bisa buat ini, tapi itu ditambah yang namanya resin. Ya, jadi itu ditambah resin 10, bisa mendapatkan Mystic Enhancement Ore ya, which is menurut Bang Arsi pribadi ini material yang sangat tidak berguna ya, karena untuk kita mendapatkan Crystal Chunk ini sangat mudah ya, dan ini kita bisa grinding terus ya, kita bisa kumpulkan sebanyak-banyak mungkin dan kita bisa convert menjadi Mystic Enhancement Ore. Jadi kita nggak perlu menggunakan Magical Crystal Ore karena buang-buang resin gitu ya, walaupun cuma 10 lumayan ya, jadi mendingan pakai resinnya ke domain-domain aja deh ya. Oke, yang terakhir atau yang ke-12 itu adalah material condensed resin. Nah, condensed resin ini resepnya teman-teman bisa dapat di Liyue, di NPC Reputation ketika level Liyue mencapai level 3. Nah, apa ini condensed resin? Condensed resin ini adalah simpelnya teman-teman ngerjain domain 1 kali tapi dapat hadiahnya 2 kali. Ya, jadi menarik kan, jadi cuma ngerjain sekali domain tapi dapat hadiahnya seperti ngerjain 2 kali domain. Nah, untuk membuat condensed resin, teman-teman itu butuh 40 resin. Ya, jadi teman-teman itu butuh 40 resin, ditambah teman-teman juga butuh sedikit material yang cukup mudah untuk didapatkan. Jadi, gunanya untuk apa nih condensed resin kalau kita pakai resin biasa kita dalam membuat condensed resin? Teman-teman, gunanya untuk jauh menghemat waktu ya. Resin yang dihabiskan itu sama ya. Jadi condensed resin ini hanya teman-teman gunakan ketika teman-teman mengerjakan domain ataupun teman-teman mengerjakan leyline boss yang which is membutuhkan resin hanya 20 normalnya. Tapi ketika teman-teman bunuh bosnya atau teman-teman selesaikan domainnya dan pada saat mau ngambil hadiah, nanti akan muncul notifikasi mau ngambil hadiah menggunakan resin biasa, which is 20 resin,
atau mau ambil hadiahnya menggunakan condensed resin, which is teman-teman dalam membuat condensed resin itu pakai 40 resin yang normal. Nah, secara logika kan, ya daripada saya pakai yang 40 resin, mendingan saya pakai yang 20 resin. Tapi kalau teman-teman pakai condensed resin, teman-teman akan mendapatkan hadiahnya double. Jadi sebenarnya sama aja hitungannya, teman-teman tidak akan diuntungkan ataupun dirugikan dari sistem resinnya, tapi secara waktu teman-teman akan jauh diuntungkan. Ya bayangin aja, teman-teman ngerjain satu domain yang susah banget, tapi cukup ngerjain sekali bisa mendapatkan 2 kali reward ya. Jadi seperti teman-teman kayak ngerjain 2 kali domain tapi sebenarnya cukup mengerjakan sekali. Dan itu sangat membantu dalam sisi waktu bermain ya, itu akan sangat menghemat waktu bermain teman-teman. Itu adalah 12 hal yang menurut Bang Arsy penting dan cukup membantu teman-teman dalam progres Genshin Impact. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan di like, di komen, di subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.